Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, mengkongsikan firman Tuhan di dalam Alkitab sebagai saling menasihati. Pertama-tama kita lihat di dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 8 hingga ayat 9. Ayat 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu, aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita itu bagaimana Paulus menasihati kepada seorang tokoh bernama Filemon untuk menyatakan kasih dan pengampunan terhadap seorang yang bernama Onesimus. Walaupun di dalam kitab Filemon ini tidak ada perkataan pengampunan atau mengampuni, namun di dalam tulisan Paulus kepada Filemon ini, salah satu daripada matlamat utamanya ialah mengenai dengan soal pengampunan, yaitu meminta kepada Filemon untuk mengampuni seorang yang bernama Onesimus. Nampaknya latar belakang Onesimus sebelum percaya kepada Tuhan agak tidak baik. Dalam ayat 11 memberitahu kita, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Nah, di sini memberitahu kita bahwa Onesimus ini ada melakukan kesilapan di masa yang lampau sehingga dikatakan tidak berguna bagi Filemon. Namun setelah percaya kepada Tuhan Yesus, karena di sini Paulus sendiri bersaksi bagaimana Onesimus ini sangat berguna bagimu maupun bagiku. Jadi menunjukkan bahwa ada perubahan yang besar terjadi kepada Onesimus sebaik sejaya telah menerima Tuhan Yesus dan menjadi umat Kristen. Maka Paulus memohonkan kepada Filemon supaya dapat memaafkan segala kesalahan yang lalu yang pernah dilakukan oleh Onesimus. Daripada peristiwa ini memberitahu dan memberi pengajaran kepada kita tentang beberapa perkara. Perkara yang pertama kita boleh lihat di dalam ayat 8. Kita lihat kepada ayat mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu. Apakah maksud Paulus berkata memerintahkan kepadamu? Ini kita boleh bagi perbandingan sama seperti bapa yang mendidik anak-anak. Ketika ibu bapa mendidik anak-anak, mereka mempunyai hak untuk memarahi ataupun memerintahkan anak-anak demi untuk mereka menjadi anak-anak yang bersopan, berdisiplin, mempunyai attitude yang baik di dalam firman Tuhan ataupun di dalam kehidupan sehari-harian. Namun Paulus tidak mau menggunakan hak seperti itu untuk membuat paksaan kepada Filemon untuk mengampuni, tetapi dia mau pengampunan daripada Filemon itu bukan didasarkan kepada pengaruh ataupun paksaan orang lain, namun di atas kerelaannya sendiri. Kita boleh lihat dalam ayat 14 ya, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Perkara yang kedua yang kita boleh belajar sini dalam ayat 16 berkata, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Sini Paulus memberitahu pada Filemon, Onesimus bukan lagi hamba, melainkan lebih daripada hamba. Apakah yang dimaksudkan oleh Paulus pada perkara ini? Salah satu yang menghalang kita daripada mengampuni
yaitu karena kita mempertikaikan apakah seorang itu layak menerima kemaafan daripada kita. Mungkin kita terlalu banyak atau orang itu terlalu besar kesalahannya terhadap kita. Mungkin kita merasa terlalu hina kita diperlakukan oleh seseorang sehingga kehormatan kita diinjak-injak dan diperlakukan seperti orang bodoh yang paling hina. Maka kita merasa tidaklah layak seorang itu menerima kemaafan daripada kita. Samalah seperti seorang hamba tidak layak menerima kemaafan daripada tuannya. Dari segi yang lain, kita mungkin menawarkan kemaafan, namun tanpa sadar meletakkan syarat-syarat tertentu di dalam hati kita. Sama seperti Laban melihat bahwa Yakub itu nampaknya tidak ada pilihan selain daripada menurut cadangannya, maka dia telah mengenakan syarat-syarat yang berat dan mempergunakan Yakub untuk keuntungannya sendiri. Kita mungkin mau orang lain bertindak terlebih dahulu. Kita kata kalau benar-benar dia mau memohon maaf, kenapa dia yang tidak datang kepada kita? Dan kita mau ia melakukan itu dan ini. Kita merasa karena ia yang bersalah, maka sepatutnya dia yang patut bertindak dan berusaha keras mengambil hati kita. Jadi jika inilah konsep perasaan kita, bukankah kita ini telah meletakkan syarat atas pengampunan? Bukankah seolah-olah kita bertindak menjadikan kita ini tuan dan orang yang lain itu sebagai hamba? Di dalam ayat 16 juga memberitahu kita supaya mengampuni sebagai saudara. Kalimat seterusnya lebih daripada hamba, yaitu saudara yang kekasih. Jadi sebagai seiman, kita punya status yang istimewa. Kita adalah saudara yang terkasih. Bukan saja kita saudara sebagai seiman dalam saudara rohani, namun kita juga saudara terkasih dari segi jasmani di dalam setiap keadaan yang berlaku. Maka hubungan ini harus kita tidak lupakan. Ada orang berkata, dicincang tidak akan putus. Peribahasa ini mengaitkan hubungan saudara secara jasmani, namun terlebih lagi di dalam saudara sebagai seiman. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Saudara dan saudari di dalam Tuhan, bagaimana kita dapat saling mengampuni sebagai seorang saudara? Kalau kita kembali dalam kitab Filemon ayat yang ke-17, di sini memberitahu kita, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Ini memberitahu kita supaya menerima setiap seiman tanpa memandang muka, memperlakukan setiap seiman seperti seiman yang lain. Dengan kata yang lain, kalau Filemon dapat menerima Paulus, maka dia sepatutnya dapat menerima dengan senang hati terhadap Onesimus. Begitu juga kalau kita dapat mengasihi seiman yang lain, maka kita juga harus dapat mengasihi semua seiman. Ayat 18, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Paulus tidak mau Onesimus itu berhutang terhadap Filemon. Demikian juga dia tidak mau Filemon itu menjadi pemiutang terhadap Onesimus. Dengan kata yang lain, sebagai seorang saudara seiman, maka tidak seharusnya kita menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 19, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku.
karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Hari ini kita yakin dan percaya Tuhan dapat menanggung segala beban dan berat kita. Maka serahkanlah segala beban berat yang ada di dalam hati kita kepadanya. Ayat 20. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Biarlah kita bertindak demi untuk Tuhan, demi untuk Kristus. Biarlah kita sanggup dan rela mengampuni orang lain, terlebih lagi kepada saudara-saudara kita yang seiman. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini saja. Haleluya.